Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng dan Chu Lingxi melewati gerbang Yin yang secara praktis pada waktu yang sama. Pada saat ia melewati gerbang Yin Yang, kegelapan memenuhi visi Chu Feng. Itu seolah-olah Chu Feng telah memasuki ruang tanpa bentuk kekacauan primal. Pada saat itu, dia merasakan mutiara nasib yang dia pegang di tangannya, itu berubah menjadi aliran energi panas yang mengalir ke telapak tangannya. Segera, cahaya muncul di depan Chu Feng. Chu Lingxi berdiri di sampingnya. Bukan hanya Chu Lingxi saja, Chu Ruoshi dan yang lainnya juga ada di dekatnya. Ketika dia berbalik, Chu Feng bisa melihat gerbang Yin Yang. Namun, pemandangan di sekitarnya tidak lagi seperti padang rumput yang luas. Tapi sebaliknya, mereka berada di gunung yang luas. Pepohonan mengelilingi gunung, dan ada juga lebih banyak puncak gunung di kejauhan. Pemandangan itu begitu indah. Tidak hanya itu melegakan hati seseorang, tetapi seseorang juga akan merasa seolah-olah mereka bisa menjadi lebih suci hanya dengan berada di sana. Ada kekuatan tak berbentuk di sana, dan kekuatan itu memengaruhi semua orang. Chu Feng dan yang lainnya juga tahu, bahwa mereka sudah memasuki domain suci. Bas-bas. Tepat pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa cahaya bersinar dari tubuh Chu Ruoshi dan yang lainnya di dekatnya. Semuanya itu bersinar dari salah satu tangan mereka. Pada saat itu, cahaya juga muncul di tubuh Chu Feng. Cahaya pada tubuh Chu Feng jauh lebih menyilaukan daripada yang lain. Chu Feng melihat ke tangannya, dan menemukan bahwa Yin Fate Pearl-nya telah menghilang. Hanya ada simbol bulan matahari di telapak tangannya, dan simbol itu yang memancarkan cahaya yang mengelilingi tubuh Chu Feng. Sebenarnya, bukan hanya tubuh Chu Feng yang memancarkan cahaya mempesona seperti itu. Chu Lingxi, gadis yang bermitra dengan Chu Feng, dia juga memancarkan cahaya mempesona yang sama dengannya. Tuloh dikatakan bahwa, mutiara nasib Yin yang akan melepaskan jumlah kekuatan yang berbeda sesuai dengan level mereka. Aku ingin tahu apakah itu benar, kata Chu Lingxi dengan senyum berseri-seri di wajahnya, itu saat dia memeriksa cahaya yang menutupi tubuhnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat menantikan apa yang akan mereka alami nanti. Bas-bas. Tepat pada saat itu, kabut biru muncul dari pegunungan yang jauh. Kabut itu agak aneh, dan gas biru membubung tinggi. Namun, mereka bergerak dengan cara yang mirip dengan ombak. Dalam sekejap mata, gas biru itu menutupi beberapa gunung, dan langsung menuju ke Chu Feng dan yang lainnya. Itu menyerupai tentara yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda, yang melepaskan serangan ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Itu adalah Blue Flame Biogas. Jika kita tersentuh olehnya, jiwa kita akan terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Banyak orang mulai panik setelah melihat Blue Flame Biogas. Apakah ada kebutuhan untuk panik? Kami memiliki Flame Extinguishing Pearls. Saat Chu Ruoshi berbicara, dia mengeluarkan Flame Extinguishing Pearl sebelumnya. Yang lain segera mengeluarkan mutiara pemadam api yang sebelumnya dibangunkan mereka juga. Namun, meskipun mereka memegang mutiara pemadam api yang terbangun di tangan mereka, tapi sebagian besar orang masih memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Mereka tidak yakin apakah Flame Extinguishing Pearls ini akan efektif atau tidak. Jika mutiara pemadam api tidak efektif, mereka akan berakhir menderita secara menyedihkan. Pada saat ini, Blue Flame Biogas telah mencapai mereka. Seperti sekelompok harimau dan macan tutul, mereka menerkam ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Banyak orang mulai menggigil ketakutan. Namun, Blue Flame Biogas yang sangat ganas berhenti 10 meter dari Chu Feng dan yang lainnya. Selain itu, orang dapat mengatakan bahwa, Blue Flame Biogas masih berusaha untuk berlari ke arah mereka. Itu tampak seolah-olah Chu Feng dan yang lainnya adalah musuh bebuyutannya, dan ia berusaha menelan mereka sepenuhnya. Namun, sepertinya ada penghalang tak terlihat yang menghentikan Blue Flame Biogas. Chu Feng memutuskan untuk meninggalkan kerumunan, dan berusaha mendekati biogas Blue Flame sendirian. Dia menemukan bahwa, bahkan setelah dia meninggalkan kerumunan dan memasuki Blue Flame Biogas masih menjaga jarak sekitar 10 meter darinya, gas biru itu tidak dapat mendekatinya. Efektif. Mutiara pemadam api sangat efektif. Kami aman sekarang. Blue Flame Biogas tidak akan bisa melukai kita.
Ucap kerumunan. Kerumunan mengerti bahwa Chu Feng sedang menguji Flame Extinguishing Pearl-nya. Adapun hasil tesnya, itu sangatlah jelas. Melihat bahwa Flame Extinguishing Pearl efektif, kerumunan pun merasa jauh lebih nyaman. Namun, tampaknya Blue Flame Biogas tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Dengan itu di sini, jarak yang bisa kita lihat akan sangat pendek. Itu akan sangat memengaruhi kecepatan kita dalam menemukan harta. Betul, Blue Flame Biogas terkutuk itu, dari semua waktu baginya untuk muncul, gas itu memutuskan untuk muncul ketika gerbang Yin yang dibuka, ucap kerumunan. Meskipun mereka berhasil lolos dari bencana melalui bantuan Flame Extinguishing Pearls, tapi Blue Flame Biogas masih menjadi masalah terbesar bagi orang banyak. Chu Feng, semua orang sangat cemas tentang situasi ini. Mengapa kamu masih memiliki ekspresi tenang di wajahmu? Apakah kamu itu terlalu ulet, ataukah kamu tidak tahu betapa merepotkan situasinya? Chu Lingxi mengedipkan matanya, dan menatap Chu Feng dengan tatapan bertanya. Pada saat itu orang banyak memperhatikan bahwa, bahkan Chu Ruoshi mengerutkan keningnya. Namun Chu Feng, dia hanya memiliki ekspresi tenang dan acuh tak acuh di wajahnya. Itu seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan kesulitan yang mereka hadapi saat itu. Dunia kultivasi bela diri selalu menjadi tempat di mana bahaya dan peluang berbanding lurus satu sama lain. Semakin berbahaya suatu situasi, maka semakin besar peluang yang akan dihadirkannya. Aku tidak berpikir itu adalah hal yang buruk bagi Blue Flame Biogas ini, untuk menimbulkan masalah bagi kita. Bahkan mungkin saja itu hal yang baik, kata Chu Feng. Bas. Tepat setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, sinar mulai muncul dari Blue Flame Biogas di atas kepala Chu Feng. Sinar-sinar itu tampak sangat aneh. Pemandangan di sekitarnya benar-benar ditutupi oleh Blue Flame Biogas. Namun, sinar-sinar itu terlihat sangat jelas. Jumlah sinar itu juga tumbuh semakin banyak. Seperti bintang, mereka muncul di atas Chu Feng dan yang lainnya. Sinar seperti bintang itu mulai saling bersilangan, dan itu terlihat sangat indah. Mereka yang memiliki mata yang tajam, semuanya dapat mengatakan bahwa itu adalah formasi. Itu adalah diagram formasi Yin-Yang. Seseorang berteriak dengan khawatir. Apakah itu benar-benar diagram formasi Yin-Yang? Setelah orang itu berbicara, banyak orang mengungkapkan ekspresi khawatir. Tidak ada kesalahan, itu memang diagram formasi Yin-Yang. Chu Ruoshi menegaskan ketakutan daerah kerumunan. Ini, kita benar-benar terlalu sial. Setelah melihat diagram formasi Yin-Yang, banyak orang mengungkapkan ekspresi putus asa. Nona Lingqi, apa implikasi dari diagram formasi Yin-Yang itu? Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada Chu Lingqi. Yang terkandung dalam diagram formasi Yin-Yang, itu adalah lokasi harta terbesar dari gerbang Yin-Yang. Jika seseorang memecahkan formasi, seseorang akan dapat menemukan di mana harta itu berada, kata Chu Lingqi. Bukankah itu bagus? Mengapa semua orang tidak merasa gembira, dan kenapa malah berduka? Tanya Chu Feng. Itu karena setelah diagram formasi Yin yang muncul, semua harta lainnya di gerbang Yin yang akan menghilang. Jika seseorang tidak dapat menyelesaikan diagram formasi Yin yang dan menemukan harta terbesar, maka semua orang akan kembali dengan tangan kosong. Selanjutnya, diagram formasi Yin yang ini telah muncul beberapa kali. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa menyelesaikannya sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena diagram formasi Yin yang tidak terkait dengan teknik formasi atau teknik bela diri. Ini hanyalah teka-teki yang tidak dapat dipecahkan, kata Chu Lingxi. Oh, jadi begitu. Chu Feng akhirnya menyadari mengapa semua orang sangat tertekan. Adik kecil Chu Feng, tampaknya kamu salah kali ini. Apa yang menyertai kedatangan Blue Flame Biogas bukanlah peluang yang lebih besar. Tapi sebaliknya, ini adalah bencana yang lebih besar, kata Chu Ruoshi. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang sangat biasa, tapi dari nadanya itu mengandung jejak ejekan. Itu belum tentu demikian, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Belum tentu demikian, diagram formasi Yin yang itu tepat di atas kita. Dengan itu di sini, kita tidak akan dapat menemukan apapun sama sekali. Kami ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong, kata Chu Ruoshi. Namun, jika kita ingin menyelesaikan diagram formasi Yin yang itu, bukankah kita akan mendapatkan harta terbesar di sini? Tanya Chu Feng. Semua pendahulu kita tidak berdaya di hadapan diagram formasi Yin yang itu.
Apakah kamu pikir kamu mampu menyelesaikannya? Tanya Chu Ruoshi. Aku tidak bisa menjamin keberhasilan. Namun, aku bisa mencobanya, balas Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ekspresi kerumunan segera berubah. Seolah-olah mereka telah melihat harapan. Meskipun Chu Feng berbicara dengan ragu, tapi orang banyak melihat kepercayaan mutlak di wajah Chu Feng. Adik kecil Chu Feng, seberapa besar kepastian yang kamu miliki? Tanya Chu Ruoshi. Sekitar 80%, kata Chu Feng. 80%, kamu benar-benar orang yang memegahkan diri secara berlebihan tanpa rasa malu. Kata-kata Chu Feng barusan, itu segera membawa cemoohan dari Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Mungkin karena faktanya, bahwa mereka membenci Chu Feng dari dasar hati mereka, dan mereka hanya tidak percaya kalau Chu Feng akan mampu menyelesaikan diagram formasi Yin Yang. Namun, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng benar-benar rendah hati, itu ketika dia mengatakan dia memiliki kepastian keberhasilan 80%. Jika Chu Feng harus benar-benar jujur, maka dia akan memiliki setidaknya 90% kepastian keberhasilan, dalam menyelesaikan diagram formasi Yin Yang. Selanjutnya, Chu Feng tidak repot-repot berdebat dengan mereka. Dia hanya melirik Chu Haoyan dan Chu Huanyu dan berkata, jika kalian berdua tidak ingin kembali dengan tangan kosong, yang terbaik adalah bagu kalian tutup mulut. Jangan ganggu aku ketika aku menguraikan diagram formasi Yin Yang ini, ucap Chu Feng. Bajingan, kamu berani berbicara padaku dengan nada seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Teriak Chu Haoyan. Chu Feng segera membuat marah Chu Haoyan dan juga Chu Huanyu. Namun, sebelum mereka berdua bisa selesai mengutuk Chu Feng, Chu Ruoshi berkata, kalian berdua harus memasuki tempat ini demi memajukan dirimu. Situasi saat ini hampir menemui jalan buntu, dan adik laki-laki Chu Feng adalah satu-satunya orang yang mampu mengeluarkan kita dari jalan buntu ini. Jadi untuk kalian berdua, kalian harus berhenti berusaha untuk sengaja menyebabkan masalah, ucap Chu Ruoshi. Chu Ruoshi, kamu juga tahu bahwa diagram formasi Yin yang tidak terkait dengan teknik formasi ataupun teknik bela diri. Semua senior kami dari masa lalu tidak dapat menyelesaikan diagram formasi Yin Yang ini. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa Chu Feng In dapat untuk menyelesaikan diagram formasi Yin Yang? Chu Haoyan bertanya dengan cara yang sangat tidak senang. Itu adalah satu hal, apakah diagram formasi Yin Yang dapat diselesaikan atau tidak. Namun di antara kita semua yang hadir di sini, hanya saudara kecil Chu Feng yang berani mencoba untuk menyelesaikan diagram formasi Yin Yang, kata Chu Ruoshi. Chu Haoyan mengerutkan keningnya setelah mendengar kata-kata itu. Namun, ekspresinya segera berubah. Dia sepertinya telah memahami sesuatu. Sejak Chu Feng kembali ke klan surgawi Chu mereka, dia telah berjemur di pusat perhatian sepanjang waktu. Dia praktis telah melakukan semua yang tidak mungkin bagi mereka. Selanjutnya, kesulitan diagram formasi Yin yang juga sangat tinggi. Tidak ada yang tahu bagaimana menguraikannya, apalagi untuk memecahkannya. Jika mereka membiarkan Chu Feng mencoba menyelesaikannya, Chu Feng kemungkinan akan berakhir tidak mampu menyelesaikannya juga. Jika itu terjadi, mereka tidak akan kehilangan apapun. Namun di sisi lain, Chu Feng akan mengalami kemunduran. Statusnya di hati orang banyak juga akan menurun. Karena itulah, Chu Haoyan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri di samping, dan diam-diam menyaksikan semuanya dengan tangan terbuka. Chu Huanyu juga melakukan hal yang sama. Pada saat itu, tidak ada yang mau mengganggu Chu Feng. Pada saat itu, seluruh wilayah menjadi sangat sunyi. Dengan begini, Chu Feng dapat berkonsentrasi dan memikirkan metode untuk menyelesaikan diagram formasi Yin Yang. Itu benar, jika seseorang ingin menyelesaikan diagram formasi Yin Yang, dan mencari tahu cara menguraikannya adalah hal yang paling penting. Selama seseorang menemukan cara menguraikannya, maka ia akan dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Begitu Chu Feng mulai memeriksa diagram formasi Yin Yang, ia melanjutkan selama 2 jam penuh. Selama periode itu, Chu Feng benar-benar tidak bergerak. Dia bahkan tidak berkedip sekalipun, dan seolah-olah dia benar-benar ketakutan ketika dia menatap langit di atas. Setelah 2 jam berlalu, Chu Haoyan akhirnya tidak dapat menahan diri lagi, dan mulai membuat lebih banyak komentar busuk terhadap Chu Feng. Chu Ruoshi, kamu juga melihat ini kan? Itu bukannya aku menolak memberi Chu Feng kesempatan ini. Hanya sudah 2 jam berlalu. Namun dia masih belum menemukan petunjuk sedikit pun.
Dari cara aku melihatnya, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menyelesaikan diagram formasi Yin Yang. Tampaknya ada seseorang yang sangat menginginkan kegagalanku. Tepat setelah Chu Haoyan mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng yang sudah tidak bergerak untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba bergerak. Namun sayangnya, aku takut aku harus mengecewakanmu lagi, ucap Chu Feng sambil menatap Chu Haoyan. Adik kecil Chu Feng, mungkinkah kamu telah menemukan metode untuk menguraikan diagram formasi Yin Yang? Chu Ruoshi buru-buru bertanya. Aku sudah tahu bagaimana menyelesaikan diagram formasi Yin Yang, kata Chu Feng. Adik kecil Chu Feng, apakah kamu yakin? Ranya yang lain. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, selain Chu Ruoshi, sebagian besar orang yang hadir mengungkapkan ekspresi harapan. Setiap kata yang akan aku katakan sekarang, itu akan menyangkut apakah diagram formasi Yin Yang ini dapat berhasil diselesaikan atau tidak. Jadi, aku berharap semua orang akan mengingat kata-kataku. Alasan untuk itu adalah, karena jika kita ingin menyelesaikan diagram formasi Yin Yang ini, aku akan membutuhkan semua orang untuk bekerja bersama, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng mulai menjelaskan metode untuk menyelesaikan diagram formasi Yin Yang kepada orang banyak. Metode Chu Feng sebenarnya adalah, itu merupakan perintah untuk semua orang yang hadir. Dia memberi mereka tugas yang berbeda. Sederhananya, diagram formasi Yin Yang ini dirancang untuk semua generasi muda yang hadir. Dengan demikian, setiap orang harus berpartisipasi untuk menyelesaikannya. Setelah mendengar arahannya, kerumunan itu skeptis terhadap kata-kata Chu Feng. Ini terutama berlaku untuk Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Pada awalnya, mereka merasa bahwa martabat akan jatuh jika mereka menerima perintah dari Chu Feng. Mungkin mereka semua ingin mendapatkan harta di sana, jadi, meskipun mereka skeptis, mereka masih memutuskan untuk mencoba peruntungan mereka. Untuk kepentingan bersama, mereka benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Chu Feng. Selanjutnya, setelah orang banyak pergi, Chu Feng sendiri tidak pergi. Chu Feng duduk bersila, dan mulai membentuk formasi menggunakan kedua kekuatan bela diri dan kekuatan spiritualnya. Formasi itu menyerupai dunia, namun, bagian dalam dunia itu benar-benar kosong. Dan meski begitu, cahaya segera mulai berkedip di dunia itu. Berhasil. Raru, apakah kamu melihat itu? Metode untuk memecahkan diagram formasi Yin yang berhasil aku pecahkan. Chu Feng merasa sangat gembira. Meskipun ini adalah sesuatu yang telah diantisipasi, tapi Chu Feng masih tidak dapat menahan emosinya ketika itu benar-benar berhasil. Bahkan, semakin banyak sinar mulai muncul dalam formasi yang telah disiapkan Chu Feng. Setiap cahaya yang muncul menunjukkan bahwa, seseorang telah berhasil menyelesaikan misi yang ditugaskan Chu Feng kepada mereka. Akhirnya, semua orang menyelesaikan misi yang telah ditugaskan Chu Feng kepada mereka. Selanjutnya, mereka semua kembali dengan cepat. Adik kecil Chu Feng, apa yang kamu katakan sebenarnya itu memanglah benar. Setelah pergi ke arah yang ditunjukkan olehmu, dan memanggil sesuai dengan metode yang kamu sebutkan, aku benar-benar berhasil menemukan spanduk. Ucap sebagian besar orang yang senang ketika mereka kembali. Selain itu, mereka semua memegang spanduk yang tampaknya terdiri dari cahaya. Meskipun spanduk itu tidak terlalu besar, tapi mereka dipenuhi dengan spiritualitas. Seolah-olah mereka mampu mengendalikan makhluk hidup. Namun, tidak semua orang memegang spanduk di tangan mereka. Chu Huanyu, Chu Haoyan, dan bahkan Chu Ruoshi dan Chu Ziyuan, mereka tidak kembali dengan spanduk. Tapi sebaliknya, mereka kembali dengan tangan kosong. Semuanya, tolong serahkan spandukmu kepadaku. Hanya dengan mengasimilasi spanduk ke dalam formasi, barulah kita dapat menentukan di mana harta berada, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, sebagian besar orang yang hadir tidak ragu untuk menyerahkan spanduk mereka kepada Chu Feng. Mengaktifkan formasi di tangannya, spanduk mulai berasimilasi dengan formasi Chu Feng. Namun, masih ada sebagian kecil orang yang tidak menyerahkan spanduk mereka kepada Chu Feng. Jangan repot-repot menyembunyikannya, aku tahu bahwa kamu semua telah mendapatkan spanduk juga. Sudah waktunya untuk menyerahkan mereka, ucap Chu Feng sambil memandang Chu Ruoshi, Chu Huanyu dan juga yang lainnya. Mengapa kami harus menyerahkan spanduk kami kepadamu? Apa yang harus kita lakukan jika kamu memutuskan untuk menggelapkannya, dan mencari harta karun sendiri setelah kami menyerahkan spanduk kami kepada kamu? Tanya Chu Haoyan.
Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, banyak orang mengungkapkan ekspresi khawatir. Terutama yang sudah menyerahkan spanduk mereka kepada Chu Feng. Mereka benar-benar takut seperti kata Chu Haoyan, bahwa Chu Feng mencoba untuk memangsa semua harta untuk dirinya sendiri. Aku pasti tidak akan menggelapkan harta karun. Namun ada satu hal yang harus aku ingatkan untuk semua. Terserah kemampuan dan bakat kalian sendiri, berapa banyak harta yang bisa kamu dapatkan. Itulah yang berhasil aku uraikan dari diagram formasi Yin Yang. Tentu saja, terlepas dari berapa banyak harta yang kalian semua bisa dapatkan, aku masih akan membawa kalian semua ke tempat harta itu. Selanjutnya, prasyarat untuk itu adalah bahwa kamu semua harus menyerahkan spanduk kamu kepadaku, dan tidak ada pengecualian, kata Chu Feng. Hanya orang bodoh yang percaya padamu, kata Chu Huan Yu dengan mendengus dingin. Aku percaya kalian semua yakin akan satu hal. Jika bukan karenaku, kamu semua tidak akan dapat menemukan spanduk itu. Saat ini, aku harap kamu semua akan bekerja sama denganku, kata Chu Feng. Jika itu bukan karena kami, kamu tidak akan dapat menemukan harta karun juga. Pada akhirnya, kamu hanya memanfaatkan kami, kata Chu Haoyan. Tampaknya ucapanku tidak cukup jelas dengan ya. Karena itu masalahnya, aku akan mengubah kata-kataku, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng yang semula duduk di tanah dengan cara bersila, dia tiba-tiba berdiri. Dia segera melihat ke kerumunan. Semua orang, aku tidak mencoba membahas ini dengan kalian semua. Aku harap kamu semua akan bekerja sama denganku. Jika tidak, ucap Chu Feng. Jima tidak kenapa, tanya Chu Haoyan. Hehehe. Chu Feng tertawa kecil, lalu dia berkata, jangan salahkan aku, Chu Feng, karena tidak sopan, ucap Chu Feng. Ekspresi baik hati di wajah Chu Feng segera menghilang, dan itu diganti dengan ekspresi yang tak tertandingi dingin dan ganas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.